إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله ولو كره الكافرون. Bahkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, saking hebat jabatan beliau, saking hebat jabatannya, sehingga Fir'aun, hadirin sekalian, Allah tenggelamkan di Sungai Nil, Lautan Merah. Maka dalam sebuah cerita, dalam sebuah riwayat, Fir'aun tenggelam di Lautan Merah. Maka di ujung-ujung sakaratul mautnya, Fir'aun mengatakan kalimat thayyibah. Maka Jibril datang masukin pasir dalam mulutnya sekalian. Jangankan manusia seperti kita, mereka pun jengkel kepada yang namanya Fir'aun. Jadi hadirin sekalian, jadi kunci kebahagiaan kita yang paling utama adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min zakari aw unsa wa huwa mu'minun yuhyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang laki-laki dan perempuan beriman dan beramal soleh, maka kami, kata Allah, akan berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji Allah, hadirin sekalian. Janji Allah lebih pasti daripada terbitnya matahari dari timur dan tenggelamnya matahari dari barat. Bila janji Allah lebih pasti, cuma kita hari ini sekalian kurang meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin sekalian, kita sibuk mencari dunia kita, lupa dengan panggilan-panggilan, lupa dengan seruan-seruan ajal. Sehingga masjid-masjid yang kita bangun yang semoga mereka sekalian, maka hari Jumat hanya penuh. Tetapi coba tengok bagaimana sholat zuhurnya. Mungkin sholat zuhur masih banyak yang di kantor, mungkin sholat asar yang sama mungkin masih di kantor, mungkin sholat maghrib yang pada pulang, sholat isya yang pada pulang. Coba lihat sholat yang ada di mana-mana sekalian, paling 2 atau 3 sholat. Tetapi hari Jumat coba sekalian, pada orang Yahudi Nasrani tidak takut pada orang Muslim sebelum masjidnya makmur sebagaimana sholat hari Jumat sekalian. Apabila hari ini sekalian, hari ini sholat subuh kita ramai seperti sholat hari Jumat sekalian, maka disitulah tentang orang kafir sekalian. Lalu yang kedua, hadis sekalian, bagaimana kita selalu mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta padaku, bersamaku dalam surga. Ini janji Rasulullah SAW. Kita selalu menyekolahkan hidup sunnah. Maka kita mengatakan sekarang kalau sunnah, kalau diamalkan dapat pahala, tapi kalau tidak diamalkan tidak dapat dosa. Ini kata-kata yang salah sekali. Sunnah adalah contoh bagaimana kehidupan Rasulullah SAW selama 24 jam. Itu kita wajib kita ikuti. Bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara bergaul Nabi, bagaimana silaturahmi Nabi, bagaimana Nabi keluar rumah masuk rumah, bagaimana Nabi keluar masjid masuk masjid. Itu ada cara-cara Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, maka hadirin sekalian, kalau kita selalu mengikuti cara hidup Rasulullah SAW sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penyakit dari segala penyakit. Kenapa hari ini sekalian, aku bilang dari banyak orang-orang yang sakit segala macam, sakit yang aneh-aneh sekalian. Mungkin hari ini mungkin makan tidak salah Nabi sekalian, mungkin kita makan tidak baca Bismillah, mungkin makan kita tidak pakai tangan, mungkin masih pakai sendok sekalian. Karena di tangan kita ini punya engine, punya orang penghancur dalam tangan kita ini.
Tapi kalau kita pakai sama sekalian seperti biji cabai atau biji tomat, ini akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Kalau kita tidak mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, ini negara yang maju dunia dan negara Jepang sama negara Jerman saja. Coba tengok kita ke Jepang, orang-orang mau ke Jepang sekalian. Dan orang mau ke Jepang ini sekalian, ini sangat tertib. Kalau dia jadi jam 5, tidak ada malam waktunya. Mereka kalau masuk kantor, mereka sandalnya dirapiin, mereka sudah keluar langsung pakai. Begitu pun kita kalau masuk ke rumah Allah, kalau masuk masjid, bagaimana kita atur sandal kita. Ini hal yang sepele sekali. Sehingga nanti keluar kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Injak kaki kiri baca bismillah, masuk ke kanan baca alhamdulillah. Ini cara-cara sholat sekalian. Cara seperti itu. Tapi kalau di Jepang sekarang udah mengikuti cara Rasulullah SAW. Mereka bukan agama Islam, tapi mereka tahu cara hidup Nabi kita sekalian. Sehingga mereka ini jaya dunianya. Maka mobil, motor yang begitu mewah dikirim dari Jepang. Coba hari ini kita yakin kepada sunnah Rasulullah SAW. Yakin sekalian, pasti dan pasti Allah memberikan kejayaan, kebahagiaan, kesaksian di dunia sampai. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam kesempatan yang Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kemudahan sehingga kita bisa betul-betul mengamalkan segala perintah Allah, betul-betul mengamalkan apa yang dicontoh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan kita kehidupan yang baik, kehidupan yang baik di jannati. Sehingga nanti di alam akhirat Allah SWT kita kumpulkan dari ahli surga Allah SWT. Demikian sekalian, topik yang singkat ini semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah di akhir kita. Semoga Allah SWT kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil hadith wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum fil tawaddu innahu was-sami'ul 'alim. Berikan kami iman kepada istri anak kami ya Allah, dan jadikanlah gerak-gerak kami jadi asbab untuk masalah ini ya Allah. Ya Allah, dan selamatkan saudara kami dari Palestina ya Allah. Ya Allah, beri ketabahan ya Allah kepada saudara kami yang mereka tinggal keluarganya ya Allah, dan beri kebenaran kepada saudara kami yang di Palestina ya Allah. Karena hanya Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami hamba-Mu, kami hamba yang lemah ya Allah, yang penuh dengan dosa ya Allah, maka ampunilah segala dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasqulu ala aminikum wasqulu bil fadli yu'tikum wallahu